Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, guru penggerak. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya kita bisa berkumpul pada saat ini, pada kesempatan yang hari ini. Bapak Ibu mungkin belum jelas mengapa kita berkumpul di sini. Pada kesempatan ini saya sampaikan, ini adalah kegiatan diseminasi sebagai pengimbasan bentuk praktik baik yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu saya sendiri di angkatan ke-9, untuk mengimbaskan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari dalam pendidikan program guru penggerak. Jadi kepada Bapak Ibu, saya mohonkan sekali lagi dengan sangat bahwa kegiatan kita ini dari kita untuk kita oleh kita. Jadi nanti jika ada yang kurang, jika ada nanti yang lebih, kita sama-sama memaksimalkan dalam kegiatan ini. Baru kemudian sekali lagi saya sampaikan juga bahwasanya saya masih proses belajar. Jadi kita sama-sama saling membangun untuk kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, acara yang pertama sekali nanti kita mulai dengan doa supaya kegiatan kita ini bermanfaat. Kemudian juga nanti dilanjutkan kembali oleh kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti kegiatan intinya pemaparan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Untuk saat ini kita mulai dengan kegiatan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita lanjutkan kata sambutan dari pimpinan Bapak Mengirim Lanjutan SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang saya hormati Ibu PDB, Ibu Ebi Sudarani, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 7 Pematang Siantar. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Kita bersyukur kita mendapat kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kita di SMP Negeri 7 ini. Bapak Ibu Ebi ini sudah kita tahu dia adalah sebagai CGP, calon guru penggerak dari SMP Negeri 7 ini. Jadi maksud dan tujuan dia adalah dia berkolaborasi dengan kita. Salah satu tugasnya adalah selama dia CGP dan GB nanti, tugas tujuannya adalah berkolaborasi tentang pemahaman pendidikan yang sudah dia dapatkan di dalam pembelajaran CGP. Yang kedua, dalam kolaborasi itu nanti mungkin ada pemahaman yang dapat meningkatkan, yaitu tentang CGP. Marilah kita kasih masukan kepada ibu ini. Jadi ini sebenarnya peristiwa kalau Ibu itu dan ini adalah merupakan suatu peristiwa bagi ibu ini untuk bagaimana dia sukses nanti. Jadi harapan kami semoga Bapak Ibu dalam 1 jam dalam 1 jam ini dapat bertahan, saling sharing lah, ya, saling sharing. Dan ini adalah peningkatan kalau ibu ini CGP
Tapi sudah bertambah di sekolah materi guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain nanti menyusul lagi. Kiranya pelaksanaan kegiatan pemahaman budaya positif dalam penyebaran informasi untuk peningkatan pembelajaran di SMP Negeri 7 Pematang saat ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Horas. Kembali saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru, senior saya dan rekan-rekan sejauh saya yang lain. Saya izin untuk memaparkan materi saya. Di sini sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan bahwa kegiatan saya dalam diseminasi ini adalah menyebarkan pemahaman budaya positif di UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Banyak kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Jadi dalam menanamkan budaya positif ini, tentunya kita harus saling berkolaborasi. Jadi kolaborasi yang kita ciptakan akan membawa dampak ke depan yang lebih baik untuk menerapkan implementasi pemahaman budaya positif ini baik untuk diri kita sendiri maupun kepada peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, tetap di awal saya sampaikan, tadi juga sudah saya sampaikan, di sini saya juga proses belajar. Marilah dari informasi yang ada ini kita gali nanti banyak pemahaman-pemahaman yang bisa kita bagi bersama dalam kegiatan ini. Nah, apa yang melatar belakangi mengapa dalam setiap sekolah calon guru penggerak diupayakan untuk melakukan kegiatan diseminasi, terutama dalam penyebaran pemahaman budaya positif ini. Karena Bapak Ibu, setiap sekolah memiliki visi. Setiap kita guru juga pasti memiliki visi. Visi yang kita miliki, visi yang dimiliki sekolah harus bisa kita capai. Salah satu kekuatan untuk mencapai visi tersebut yaitu dengan mengimplementasikan budaya positif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi peserta didik kita. Itulah yang menjadi latar belakang maka dilakukan kegiatan diseminasi ini. Nah, saya sendiri sebagai calon guru penggerak mewakili UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar pada angkatan ke-9 ini dipercayakan untuk berbagi praktik baik ini pada kesempatan yang baik ini juga. Pemahaman mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai, value, keyakinan tentunya yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang kritis, bernalar kritis, profil pelajar Pancasila, dan penuh hormat, serta yang tak kalah penting bertanggung jawab. Itulah pemahaman budaya positif. Kemudian, bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan? Tentunya kita harus bisa memahami konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif. Apa saja konsep-konsep inti? Di sini sudah saya sajikan Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada posisi kontrol guru. Yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima segitiga restitusi. Inilah yang perlu kita pahami dalam budaya positif karena step by step inilah nanti yang akan kita laksanakan, yang akan kita implementasikan sebagai bagian dari tugas kita kepada peserta ini. Saya lanjutkan kembali. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan. Kita biasa mendengar disiplin, tapi ini kenapa ada disiplin positif? Begitu ya. Nah, disiplin positif. Kalau kita bicara disiplin positif, disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab. Sama dia dengan disiplin yang kita pahami, tapi tanpa ada kata positifnya. Memang mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tentunya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya bukan hanya berlaku di sekolah kita, tapi semua sekolah meyakini kebajikan ini. Makanya dikatakan kebajikan universal. Baru kemudian disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal. Artinya internal dari dalam diri, bukan
Jadi kan kita sering mendengar jangan ini, dilarang ini, konotasinya negatif, penekanannya negatif. Nah, disiplin positif ini lebih kepada kita menghilangkan kata-kata negatif tadi. Jadi jangan kita gunakan lagi kata jangan, dilarang, tapi bagaimana kita membawa anak-anak itu langsung ke konsep yang positif. Itulah disiplin positif tadi. Misalnya, jangan ambil barang temanmu. Kita ubah konotasinya menjadi positif. Silakan ambil barang temanmu dengan izin. Gitu dia. Jadi membawa pemikiran banyak di sini dengan senior, ibu muda seperti saya, pasti banyak mendengar itu konsep parenting. Jadi kita nggak boleh mengajarkan jangan kepada anak, karena anak-anak nanti pikirannya semua jangan, terhenti kemauan dari dalam dirinya. Jadi kita berupaya untuk menumbuhkan kata-kata yang positif. Nanti kalau dicoret, apa yang terjadi? Kira-kira demikian. Bukan dengan kata jangan dicoret, nanti terhenti kreativitas anak itu. Kira-kira demikian. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, kita masuk ke konsep yang kedua. Kalau tadi disiplin positif, yang sekarang konsep yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi motivasi perilaku manusia? Kita berbuat, kita bertindak, apa yang menjadi dorongannya atau motivasinya? Pasti ada ya Pak? Manipulan pasti ada kan Pak? Misalnya kita berbuat, pasti ada yang mendorong kita kan? Nah, di sini secara umum motivasi perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal pokok. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, prestise. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini semuanya Bapak Ibu secara tidak langsung sebenarnya sudah kita paham. Jadi anak-anak itu juga Bapak Ibu, kita kenali mereka, kita pahami mereka, apa motivasi mereka, makanya mereka berbuat sesuatu. Jika motivasi mereka 1, 2, itu berarti masih motivasi yang bersifat eksternal dari luar, belum tumbuh dari dirinya sendiri, belum ada kesadaran. Kenapa? Karena itu yang pertama, dia takut sama hukuman. Yang kedua, dia mau penghargaan. Dia, kalau kita bahasa sehari-hari, gila orang teman. Kalau kita orang dewasa, kalau anak-anak gila pujian. Nah itu yang kedua. Jadi motivasinya itu menjadi orang yang diinginkan. Mereka percaya akan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi anak-anak itu berbuat, bertindak karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu benar. Di sini Bapak Ibu sudah muncul kesadaran. Berarti dia sudah internal. Ini yang kita harapkan sebenarnya motivasi perilaku anak-anak. Oke, nanti kita perdalam lagi Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Untuk posisi berikutnya dalam budaya positif ini ada posisi kontrol. Ini juga harus kita pahami bersama. Bapak Ibu, kita semuanya sebagai guru, sebagai pendidik punya posisi dalam mengontrol perilaku siswa-siswi kita, perilaku anak didik kita, perilaku peserta didik kita. 5 posisi kontrol itu menurut Dr. William Glasser dan Gosen ada 5. Ini sengaja saya buat stepnya seperti tangga. Ada maknanya Bapak Ibu. Yang paling di bawah itu sebenarnya posisi kontrol penghukum. Ini paling bawah. Kenapa ini paling bawah? Karena sebenarnya ini tidak diharapkan. Di atas posisi penghukum ada membuat rasa bersalah. Ini juga masih nomor 2 di bawah. Baru kemudian naik sedikit posisi teman, naik sedikit posisi pemantau, naik sedikit posisi manajer. Menurut Ibu Desi Tangga, dari tangga-tangga ini Bu, kira-kira Ibu posisi kontrol yang mana yang sudah pernah Ibu alami atau Ibu laksanakan? Masih 3 dan 4, 5 belum seperti teman saya. Oh, 1 dan 2 enggak 1 dan 4 setelah kurikulum merdeka ya Bu ya? Atau mulai dari dulu Bu? Dari dulu Bu. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Tangga. Itu yang kita harapkan ya Bu. Untuk penghukum ini itu yang paling rendah kategorinya.
ya Bu dalam posisi penghukum ini. Tapi kemudian dia selalu kotor bau datang ke sekolah, terus tidak dikerjakan PR-nya. Tapi tiba-tiba semua kemarahan saya itu berbalik drastis. Kenapa bisa berbalik drastis? Saya tidak sengaja bertemu dengan dia ketika saya sudah pulang sekolah, sudah istirahat siang, dia masih berjalan. Saya tanya, kenapa kamu baru pulang? Rumah saya belum sampai Bu. Saya jalan dari tadi, jadi saya istirahat, saya capek. Wah, luar biasa. Saya hukum anak yang demikian, sampai merinding saya Bapak Ibu. Saya hukum anak yang demikian, penuh perjuangan datang ke sekolah, saya marahi. Sampai saya bergetar ini, betul-betul pengalaman pribadi yang menyentuh saya. Saya marahi dia, ternyata dia berjuang datang ke sekolah. Saya merasa, wah, berarti saya nggak benar jadi orang tua di sekolah. Berarti apa artinya? Kita harus lihat latar belakang siswa kita. Upayakan jangan lakukan ini Bapak Ibu, jangan hardik, jangan marah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru BP yang ada di tempat ini, mungkin tidak ada cara lain mungkin ya Bu. Akhirnya diambil posisi kontrol ini. Tapi yang pastinya Bapak Ibu, untuk kedepannya mari kita berproses. Masih banyak lagi Bu tahun-tahun kedepannya, mari kita berproses sesuai dengan materi yang ada yang disampaikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan IMPA kali ini. Mari kita belajar. Coba kita tinggalkan cara-cara itu. Membuat merasa bersalah. Ini juga kesannya lembut kita. Lembut tapi menusuk. Anak-anak ini juga pasti merasa sedikit. Ya kalau dia di rumah keluarga yang bahagia nggak apa-apa. Kalau keluarga nggak bahagia, aku di rumah disalahkan. Di sekolah disalahkan sama Bu Sila lain. Di mana lagi aku bisa tinggal? Di mana lagi aku bisa berkembang? Nah ini dia, membuat merasa bersalah. Banyak anak-anak broken home. Puji syukur anak-anak kita lahir di keluarga yang harmonis. Tapi di luar sana Bapak Ibu banyak sekali. Mereka mencari perhatian dari kita, dari Bapak Ibu. Jangan kita salahkan mereka. Siapa tahu mereka di rumah juga terus disalahkan. Baru kemudian posisi yang ketiga teman. Ini juga lembut, tapi kurang efektif. Kenapa? Anak bergantung sama kita. Yang diidolakan hanya Bu Sila lagi. Bu Simbolon enggak. Pilih kasih kan jadinya. Aku suka sama Bu Sila lagi. Bu Sila itu keren begini. Kenapa saya berusaha terus menarik dia sebagai teman saya? Apa yang perlu saya bantu nah? Jadi dia bergantung, nggak bisa mandiri. Akhirnya saya aja yang disukainya. Tiba sama guru lain dia menolak. Nah, ini juga kita harapkan. Kita harapkan anak didik kita itu sama semua guru. Budaya positifnya keren. Catatan-catatan perilakunya, ke daftar hitamnya. Kemudian dari daftar hitamnya dibuat step by step hukuman yang diberlakukan. Hukuman pertama, kalau misalnya tingkat kesalahannya berapa persen. Kedua, nah ini sedikit bagus Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih bagus katanya Bapak Ibu, manajer. Ini yang lebih bagus. Kali kalau kita guru sekaligus juga manajer. Bukan hanya orang kantoran yang bisa manajer. Ternyata kita juga bisa. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid atau peserta didik mempertanggungjawabkan. Mengimbaskan ini juga kepada kita. Nah, saya pikir sudah ada yang menerapkan, tapi alangkah baiknya ini kita ingat kembali segitiga restitusi ini, karena ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita pahami dalam konsep manajer tadi. Apa itu segitiga restitusi? Supaya kita bisa menerapkan disiplin positif. Kebetulan Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini sendiri saya sudah melakukan praktik kemarin di kelas 95 berantam si Marisa dengan si Paulus. Jadi saya langsung berpikir tidak perlu buat skenario abad-abad, langsung saja ini saya terapkan bagaimana saya tanyakan umpan balik mereka ternyata positif. Jadi bisa jadi ini kita coba perlahan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa, pada akhirnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Nanti sebagai contoh aksi nyata langsungnya, saya buat nanti saya tunjukkan nanti di video YouTube saya, bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik. Nah, kita lanjut kembali. Ini dia Bapak Ibu, tahap-tahap atau step by step segitiga restitusi. Yang pertama kita harus stabilkan identitas. Yang kedua kita harus validasi tindakannya yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas. Nah, ini dia. Ada kata-kata kita yang kita sampaikan kepada peserta didik itu. Bagaimana dia merasa bahwa kesalahannya itu wajar, itulah dia menstabilkan identitas. Kita nggak langsung pojokkan anak itu. Kita bilang dulu nih, kenapa kamu lakukan itu nak? Begini, sampaikan alasannya. Seperti si Paulus dan si Marisa kemarin, kenapa kau lakukan itu Paulus? Saya dikeluarkan dari kelompok, saya dengar penjelasannya. Kenapa kau lakukan itu Marisa? Saya dihina, bukan hanya saya, bapak saya, mama saya, kakak saya semua dihina. Oh, berarti punya alasan masing-masing. Jadi kamu marah Marisa? Iya bu, saya marah. Wajar ya Marisa kamu marah, orang tuamu diejek. Wajar ya Paulus kamu marah, orang kau dikeluarkan dari hidup. Akhirnya seperti itu ya Bapak. Dalam menstabilkan identitas. Kalau siswa itu kita anggap melakukan kesalahan itu wajar. Tapi nanti di akhir kita nggak tutupi kesalahannya. Kita ajak dia nanti untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana cara dia yang berpikir. Disitulah tahap menanyakan keyakinan. Jadi untuk tahap menstabilkan identitas, kira-kira demikian pertanyaannya. Kemudian untuk validasi kebetulan atau tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, oke. Marisa, kau tadi bilang kau marah. Nah, kalau kau marah Marisa, apa yang kau lakukan tadi itu mengeluarkan apakah itu tindakan yang benar? Dipikirkannya dulu, baru lama-lama dia jawab. Sebenarnya enggak bu, harusnya kan bu, kami sama-sama, bukan saya aja yang mengeluarkan dia. Ini tanpa alasan langsung saya keluarkan. Alasan dari si Marisa. Kemudian datang si Paulus. Paulus, kamu benar marah, takut kamu sama guru mapelnya, dikeluarkan dari kelompok, nanti tidak ada keadilan. Nah sekarang Paulus, tindakanmu dengan marah tadi memaki-maki si Marisa dan orang tuanya, apakah itu benar? Datang si Paulus, sekali bapaknya baik-baik kerja bu, tapi itu maki-maki. Nah ternyata tanpa kita sadari, anak-anak itu bisa menyampaikan apa salah mereka. Jadi kita nggak harus memaksa mereka, menekan mereka di depan kelas. Ini kau salahmu di sini. Tidak, mereka juga sadar mereka salah. Cuma kita nggak tahu caranya bapak bagaimana nanya mereka. Kita langsung marah, nggak pasti harus dipikirkan. Ini seperti yang kosong rasanya bapak ibu. Karena saya juga dulu, saya juga di kelas. Tapi coba pelan-pelan kita katakan pelan-pelan. Siapa tahu karena belum kita coba kita merasa ini mustahil. Karena belum kita coba nanti kita pelan-pelan coba. Saya juga belajar sama seperti bapak ibu. Saya akan pelan-pelan coba bagaimana respon. Apakah kita menjadi guru yang dirindukan nanti setelah ini? Kita nggak tahu. Kalau saya secara pribadi bapak ibu, tingkat harapan saya paling tinggi, saya jadi guru yang dirindukan. Itu aja bapak ibu. Karena kalau sudah demikian, saya semangat datang dari rumah. Kenapa semangat? Iya, biasanya kita gitu. Kalau banyak besti-besti kita, banyak teman-teman kita di sekolah, kita nyaman kali. Langsung cepat kita berangkat, cepat siap-siap. Aku mau tunggu kemana? Jadi anak-anak ini kan demikian. Aku mau jumpa buku, masuk di buku. Tapi bukan hanya musiman lain, bukan hanya UTL, bukan hanya panikulan. Semua kita dirindukan. Keren sekolah kita. UPTD SMP dan itu pasti akan keren. Jangan katakan mustahil sebelum kita coba ya Bapak Ibu. Kita percaya kalau kita lakukan step by step pasti akan ada hasilnya, walaupun dari kecil nanti akhirnya akan besar. Percaya Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah salah ditanya lagi benar, itulah menanyakan keyakinan. Jadi membuat siswa ini berpikir enggak lah, ternyata itu enggak benar. Apa yang benar? Yang benar bu, saya harus melaporkan si Paulus ke guru mapelnya. Paulus, kalau apa yang benar? Saya juga bu tidak terburu-buru memaki keluarganya. Yang pastinya saya melapor dulu ke guru mapel supaya ada kebaikan bersama di antara kami, kata si Marisa. Saya nggak tahu Marisa ini karena kita ngomong atau bagaimana, tapi itulah proses alami yang terjadi. Terus saya berpikir dalam hati saya, loh, ternyata saya nggak nyangka si Paulus, merasa bapak itu kenal sama Paulus. Bisa berkata-kata ketika saya buat pertanyaan demi pertanyaan step by step tadi, segitiga restitusi ini dia bisa kemudian berpikir yang disampaikan. Dan tahap keyakinan inilah Bapak Ibu, disinilah siswa itu kita ajak. Oke, Marisa, Paulus, kamu
bagaimana saya menyelesaikan masalah saya? Mereka berpikir. Jadi pada saat itu spontan saya tanya, Marisa, bagaimana cara memperbaikinya? Cara saya memperbaikinya, saya masukkanlah kembali dia di grup, Bu. Baru nanti saya bicarakan sama guru makannya, Bu, biar dia tenang. Jadi kamu udah bisa menerimanya begitu aja? Udah, Bu. Karena ternyata memang saya salah. Kata si Marisa, datang si Paulus, Paulus apa? Saya minta maaf ya, Bu. Udah sakit kali hati si Marisa, Bu. Saya bawa nama bapaknya lagi kali, Bu. Saya bilang bapak saya tentara. Bapakmu ininya pasti bapak saya yang menang kalau dia tumbuh. Nah, itulah bahasa-bahasa anak-anak kita yang alami yang keluar, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir itu siswa kita bersama di sini. Sama halnya dengan siswa kita yang lain. Jadi mari kita coba untuk langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini. Tapi ada yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, dalam penerapan segitiga restitusi ini harus ketiganya kita lakukan. Tidak boleh hanya satu step, 2 step, 3 step, atau step 1 aja, step 2 aja, step 3 aja. Tapi semua stepnya harus kita lakukan pelan-pelan. Nanti untuk step-stepnya ini juga kalau Bapak Ibu guru sekalian tertarik bisa meminta dari saya. Saya siap akan memberikan informasi dan pembelajaran yang saya peroleh dari pendidikan program guru penggerak. Nanti ini bisa kita jabarkan. Baru kemudian yang terakhir dalam pemaparan materi ini adalah mengenai keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pernah saya buat di kelas 79. Ternyata setelah belajar program guru penggerak tidak demikian yang diharapkan. Ada prosesnya sebenarnya. Jadi prosesnya ini juga mengajak siswa kita untuk bisa berpikir, tidak serta-merta. Oh, ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas kita. Nggak serta-merta demikian Bapak Ibu. Nggak langsung. Saya pikir dulu sebelum saya program pendidikan guru penggerak, saya dengarkan dari Bu Bendel, saya pikir dulu buat keyakinan kelas, oke saya tertarik begitu. Saya tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita yang kata Bapak, saya buat. Tapi saya membuatnya langsung. Anak-anak, menurutmu apa yang kita yakini di kelas ini? Ini begini, dengan model-model yang sama. Misalnya, nggak boleh ngambil barang kawan Bu, nggak boleh pinjam-pinjam tanpa izin. Saya gabungkan jadi satu. Hilangkan kata dilarangnya, jangannya, begitu. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Ternyata itu belum cara yang tepat. Ada cara yang lebih tepat. Cara yang lebih tepatnya bagaimana? Kita kumpul, terutama ini wali kelas ya. Nanti guru makan juga bisa buat keyakinan kelas untuk mata pelajarannya. Jadi setiap kita masuk, anak-anak yakin bahwa ada kesepakatan di antara kita. Tapi ini untuk wali kelas yang lebih condong karena setiap harinya kita mereview tindakan-tindakan siswa kita. Jadi kita nanti dalam kelas buat pengantar sama anak. Oke anak-anak ibu, tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu. Kita sampaikan apa itu keyakinan kelas. Nah sekarang, tahu apa kebajikan universal? Tahu apa kebaikan universal yang diakui oleh seluruh sekolah, bukan hanya sekolah kita? Nggak tahu Bu. Nah, saya ambil. Ada sama saya Bapak Ibu bisa juga nanti diminta. Saya bagikan kepada anak-anak kebajikan universal, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan yang diakui. Bukan hanya kita sekolah kita, tapi semua sekolah di Indonesia. Kita bagikan. Kemudian anak-anak ini. Nah, setelah kebajikan universal itu ada di tangan ini. Sekarang Ibu mau tanya, atau Bapak mau tanya, kamu mau dicap atau mau dinilai sebagai siswa yang seperti apa? Kamu mau bagaimana? Ada yang tunjukkan, saya mau dibilang siswa yang cantik itu. Mungkin kalau kamu mau dibilang siswa yang cantik berarti kan ya? Iya Bu, aturan disiplin, begitu kan Bapak Ibu? Jadi nanti mikirnya aturan, berarti bisa boleh kata jangan bisa, kata dilarang bisa. Karena itu yang mereka paham yang pertama. Jangan mencuri Bu. Oke, saya tuliskan jangan mencuri. Baru kemudian ada yang bilang lagi, jangan merusak fasilitas kelas Bu. Saya tuliskan. Kemudian saya tuliskan semua yang disampaikan anak-anak itu ternyata banyak yang konotasinya negatif. Nah, sebagai guru kita kembali lagi. Oke, nah kita rubah konotasi negatif ini menjadi positif. Mereka berpikir lagi. Oh, seperti yang tadi di awal saya katakan, jangan mencuri menjadi meminjam atau memakai barang teman pada izin. Pakai KTP. Nah, kemudian kata-kata itu kita tuliskan di papan. Kita pilah-pilah lah ini kita masukkan ke kebijakan
kebajikan, kebajikan universal. Yang tadi, contoh tanggung jawab berarti menjaga fasilitas kelas kan bertanggung jawab. Nah, apalagi dari yang ditulis anak-anak ini kita kumpulkan. Seperti yang sudah saya praktekkan di kelas 82, akhirnya 6 dari sekian banyak peraturan-peraturan yang berkonotasi negatif bisa menjadi keyakinan kelas hanya 6 ini sudah mencapai semua disiplin-disiplin positif yang kita harapkan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di kelas juga bisa buat yang seperti itu. Dalam kegiatan ini itulah harapannya. Mari kita mencoba. Nggak seru kalau nggak dicoba, iya kan Bu? Pasti lebih seru kalau kita coba. Nah, kira-kira demikianlah yang bisa saya paparkan materi mengenai budaya positif. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang saya hormati, mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang, ada yang lebih. Saya masih dalam proses belajar yang juga perlu uluran tangan kolaborasi dari rekan-rekan sekalian. Bagaimana supaya proses pembelajaran saya ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi juga untuk kita bersama. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mendengarkan penyampaian dari saya. Sekian. Tapi minggu yang lalu masih hanya kami peringatkan apa namanya ya nak. Tapi tadi kita sebagai penghukum Bu, kenapa seperti itu? Karena minggu yang lalu sudah pemantau kita di situ. Tapi tadi terpaksa menjadi penghukum ya Bu Den. Mana apa namanya? Kami teliti tadi ini ya Bu. Jadi apakah itu salah atau benar? Kami dari guru BP ya Bu. Kami dari guru BP minta tolong bagaimana saran untuk anak-anak yang tidak memakai papan nama supaya mereka bisa menjadikan papan nama untuk hari-hari yang akan datang seperti itu. Coba Bu. Ibu. Ada di sini. Terima kasih buat Ibu Evi sebagai pemakar mengenai budaya positif. Tentang sama dengan Ibu Marpun tadi, yaitu mengenai tingkatan-tingkatan menurut si dosen kontrol seorang guru. Saya pribadi Bu, di kelas sering menjadi seorang penghukum. Ya setelah Ibu memaparkan, rupanya seorang guru itu nggak bisa jadi seorang penghukum. Terima kasih Bu. Kemudian yang saya mau tanyakan tentang seorang anak yang sangat sulit untuk mengerjakan PR. Di daftar tugas saya buat itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan ada perjanjian kami apabila 3 kali kamu tidak mengerjakan PR, maka akan saya panggil orang tuamu. Itu saya buat. Jadi kira-kira menurut Ibu Evi, yang saya katakan itu salah menurut Hajar Dewantara atau menurut kontrol guru ini, atau kalau memang salah, jalan keluar solusinya apa-apa? Sekian, terima kasih. Kita dulu untuk sesi pertama ini ya Bapak Ibu. Baik, saya pikir saya juga cukup keras. Mohon izin kepada Ibu Marpun karena pertanyaan Ibu Simbolon tadi langsung kepada saya sebagai pemateri. Nah Ibu Simbolon, apa yang Ibu lakukan itu sudah sebenarnya di tingkat yang keempat, pemantau. Iya, ya. Jadi selain penghukum, selama ini yang Ibu katakan, tapi untuk kategori kasus yang Ibu buat tadi sudah di tahap pemantau ya. Kenapa saya katakan demikian? Sesuai dengan materi kita tadi, bahwa tahap pemantau itu kita melakukan pengawasan, pemantauan, dan kita kumpulkan bukti-bukti data kita. Kita punya, jadi kita bisa menganggap anak itu salah karena memang kita punya catatan-catatannya. Dan memang secara umum kita guru yang kita lakukan. Tetapi ternyata belum terlalu benar, begitu ya kan Ibu? Jadi apakah salah? Saya tidak bisa bilang itu salah Bu, tapi dalam posisi ini itu belum kita sebagai manajer. Caranya bagaimana? Kalau tadi bertanya kan harus siap kayak 3 kali kalau nanti panggil orang tua. Jadi kan masih mengharus. Jadi kembali lagi ke hubungan tadi kan kita. Jadi kita udah kategori keempat pengawas koordinator lapangan, turun lagi kita. Turun kelas atau naik tinggal kelas kita lagi ke penghukum. Nah coba Pak. Jadi manajer dulu Simbolon. Coba Pak
ambil anaknya ke kantor dulu atau kemana. Ini sebagai posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi nggak boleh banyak orang yang harus kita berdua atau bertiga, nggak boleh banyak orang karena kita mau ajak siswa itu secara jujur apa yang melatar belakangnya. Panggil anak, gali terus informasi dari anaknya dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Dapat pasti nanti ibu sebagai guru pun mengeluarkan spontanitas manajer ibu. Apa yang harus kulakukan terhadap anak ini? Pantaskah aku menghukum atau tidak? Pantaskah aku ditahan mengontrol atau tidak? Saya yakin kalau bapak ibu kita spontan langsung bisa berpikir dan bisa langsung mengambil tindakan. Kita bantu si anak, tapi tetap kita berikan kemandirian kepada dia untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah kita tahu latar belakangnya, oke, mau seperti apa? Saya maunya begitu. Nah, kalau mau seperti itu, apakah itu sudah benar menurutmu dengan aturan-aturan kita, keyakinan kelas kita? Belum. Baik. Kalau belum, coba cari cara lain. Bagaimana memperbaiki itu? Bisa aja nanti dia jujur. Bu, teleponkanlah orang tua Bu. Karena lu nggak dikasih waktu mengerjakan PR, terus aku disuruh kerjain. Bisa jadi. Kita nggak tahu kan? Bisa jadi. Kita telepon orang tuanya. Pak, Bu, tolong anaknya dikasih. Karena kita nggak di rumahnya, Bapak Ibu. Kita nggak tahu anak-anak itu bawa beban apa ke sekolahnya. Kita nggak tahu. Saya setiap bicara beban siswa ini, saya selalu menangis. Merinding saya. Karena mungkin kebetulan saya juga terlahir dari anak yang dukungan orang tua kurang, dari mama ya terutama, untuk pendidikan. Tapi saya getol untuk belajar, tapi orang tua kurang mendukung. Jadi saya memposisikan diri di posisi mereka. Alangkah nggak bijaksananya kalau guru itu terus menekan. Coba tanya dulu. Mari ajar saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Kalau belum benar tindakan saya, bimbing saya. Kira-kira demikian. Bagaimana ibu sihnya? Saya katakan lagi beberapa kali tidak salah. Hanya posisinya sekarang bisa kita lihat posisi di mana ini. Kalau ibu tadi itu kan posisi ibu selain memberi catatan, sama yang dilakukan dengan ibu psikolog. Catatan ibu posisi pemantau, ibu tidak punya kuat, dia langsung menghukum. Ada buktinya, minggu yang lalu ada yang tulis. Kemudian di akhirnya lagi tinggal kelas bu. Ibu subit bagi dia kan? Begitu iya, tinggal kelas, turun kelasnya iya. Padahal tadi udah hebat nih di bangku pemantau, koordinator lapangan ya kan? Rupanya tiba-tiba jadi penghukum lagi bu. Nah, sekarang solusinya bagaimana kira-kira demikian? Jadi sekali lagi nggak salah ya bu, hanya kita lihat praktekan. Jadi solusinya bagaimana ya seperti tadi. Coba kita aja berdua. Kenapa? Nama itu nggak ada. Saya pernah ada di kelas 86, 87 Renata. Kalau ke sekolah selalu bawa. Ke sekolah selalu bawa, mau pingsan saya. Mau pingsan saya bu. Asal lewat mau pingsan saya. Bukan hanya badannya yang bawa. Semua bukunya kalau dibuka bau. Ini kenyataannya Bapak Ibu. Saya tidak untuk mendiskriminasikan siswa kita. Padahal anaknya pintar. Anaknya pintar luar biasa. Awal-awalnya saya bikin marah. Kau perempuan kok begitu saya kan bu? Baru tapi saya tanya emosi saya. Kemudian sudah nggak bisa saya tanya lagi. Pas jam terakhir masuk mau pingsan saya sebelahnya. Kau benar-benar perempuan lah. Tapi kayak gini kondisimu. Tersiksa lah teman-teman ini. Setelah pulang dari sana, sampai di rumah nggak bisa saya tidur siang Bapak Ibu. Tapi saya istirahat. Betapa malunya si Renata tadi, saya termalukan di kelas. Teman-temannya tahu. Padahal tanpa saya bilang, teman-temannya pasti merasa bau juga sama seperti saya. Tapi kenapa saya tambahin lagi penderitaannya? Kan begitu. Saya sadari. Tapi sebelum saya memahami segitiga restitusi ini, jadi belum benar. Tapi saya mulai menyadari, oh ternyata nggak benar. Kemudian saya dekati, saya tanya, kenapa demikian? Ternyata Bapak Ibu ada waktunya menulis rumah. Jadi bajunya itu bisa dipakainya nanti pulang sekolah, bisa dipakainya kerja, misalnya bantu mamanya jualan, itu dipakainya lagi besoknya. Bukunya kayak gitu berserak. Dan mereka punya peliharaan di belakang rumah. Uangnya itu semua ke depan. Rumah jarang disapu. Wajar ya kan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita bersihkan pun rumah, tetap ada hal yang tak beres juga kita temukan. Apalagi sama sekali nggak ditinggal. Jadi kita jadi coba lah tahu minta sama mama pribadi. Maaf dari semua gitu. Kayaknya udah gaji atau nggak beli kartu yang harganya murah semprotkan ke badannya. Nah, nanti kasihan juga kalau kamu dibeli sama teman-teman gara-gara ini padahal kamu pintar gitu. Itulah cara yang saya lakukan dulu. Tapi setelah belajar ini semakin tambah pemahaman yang saya dapatkan. Oke, kita boleh berkolaborasi untuk sekolah kita lebih baik. Jadi
Mungkin ini wadah yang tepat sedikit untuk guru BC. Mungkin kita sering bersama menyelesaikan masalah. Mungkin ibu-ibu juga melihat kalau menyelesaikan masalah saya paling jarang melakukan kekerasan. Ya. Satu sisi di situ memang saya kurang berkenan, tetapi itu adalah proses. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Iti, kita semakin, karena di sini komunitasnya sedikit, sasarannya lebih mengena. Kalau kemarin kita banyak, ya, untuk berkolaborasi itu agak lebih kurang pas dia ya, agak mengambang. Nah, oke. Jadi sama dengan saya kasih satu contoh. Mungkin di sekolah kita ini ditemukan ada pembuatan barcode. Barcode dipanggil tanpa penyelesaian itu banyak. Jadi untuk kelas 9 kebetulan kemarin saya yang menangani. Ternyata banyak hal yang membuat kita bersyukur dan jadi lebih tahu tentang siswa, termasuk di kelas 92. Saya panggil, kami 4 mata. Ternyata siswa ini melakukan barcode itu, kita tanya, kenapa? Benar nggak yang kamu kerjakan? Dia anak luar biasa. Ketika usianya masih 15 tahun, dia sudah harus menjadi ayah dan ibu buat adik-adiknya. Dia juga sudah harus berjuang untuk belanja, masak, mengurus adiknya, mengurus rumahnya. Namanya nanti mungkin bisa kita bahas juga. Jadi di situ bersyukur saya tidak langsung menjudge, tidak langsung menuduh. Tetapi ketika ada makanan pun yang saya punya, dialah orang pertama yang akan saya ingat. Dalam menyelesaikan kasusnya, saya bilang seperti ini ke dia. Menurutmu nak, kau anak kita tak begitu? Saya anak yang paling menderita, Bu. Tidak, kau anak kita. Karena di posisimu saat ini, usiamu saat ini, kau bisa menjadi ayah dan ibu buat adikmu. Kau bisa masak. Posisi ibu pun seandainya berada di posisimu, itu tidak mampu. Nah, saat ini dengan saya melakukan segitiga restitusi tadi, saya juga selaku berperan sebagai manajer, saya juga berusaha saat ini sebagai teman buat dia. Ya dengan seperti itu tadi, ada aja makanan dia yang saya ingat. Dan saya juga memperhatikan, ada nggak perubahan yang lebih baik lagi. Kemarin saya kasih makanan dia datang. Makasih banyak ya Bu, ini ingat saya. Ternyata banyak anak-anak kita yang seperti itu. Jadi kita jangan langsung mencubit, menghukum, dan rata-rata kalaupun dia melakukan pelanggaran, mungkin Ibu Marbun bisa melihat. Saya akan tanyakan, apa maunya? Ada yang bilang, Bu, saya bersihkan ini aja ya Bu, besok saya pakai. Itu udah dari dia. Jadi memang anak-anak kita biasa sama dengan Ibu Inti tadi. Memang Renata itu juga udah jadi bahan perhatian saya. Tapi puji Tuhan, akhir-akhir ini dia kayaknya tambah bersih ya. Itulah sedikit berbagi cerita juga dengan Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya juga Ibu DL Pasar Ibu mengingatkan kembali sebagai senior saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 4 ya Bu ya, sudah berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan mustahil sebelum kita lakukan. Kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana dulu Bapak Ibu, asal ada niat, pelan-pelan. Tapi kita nggak usah langsung memikirkan ini langsung berhasil nih. Ya, Bapak Ibu. Tapi lebih kepada kami coba try and try. Dan penyampaian materi ini, atau ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita cukupkan? Oke, dicukupkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan-masukannya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dampak dari kegiatan ini ada pada diri kita sebagai guru, dan tentunya kita bisa dampakkan kembali
kepada sekolah kita. Pada akhirnya sekolah yang kita cintai ini, UPTD SMP Negeri 7, menjadi sekolah yang bisa kita banggakan bersama, menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan dalam melakukan ini Bapak Ibu, sekali lagi kita harus berkolaborasi. Terima kasih. Jadi nanti
Yang tertib, ini di bawah, pakai ini muter, tertib. Apa lagi nak? Yang rusak, menerang. Iya. Berarti nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 7 terjawab. Silakan sudah ditulis Abel. Komitmen untuk tertib dalam ruangan kelas. Silakan ditempelkan. Langsung. Oke, silakan ditempelkan. Nah, sekarang kita cari nah yang nomor 2. Meminta izin menggunakan barang teman. Nilai kebajikannya apa nak? Kejujuran. Mana bicara apa nak? Kejujuran. Iya, kejujuran. Berarti harus bersikap jujur. Yang mana yang bersikap jujur di sini? Nomor 2. Mana lagi nak? Bersikap jujur. Oke, jatuh nah silakan diperbaiki. Hanya nomor 2 ya. Nomor 2 silakan dituliskan nak. Ini dibagi. Yang nomor 2 silakan kami tulis bersikap jujur. Bersikap jujur dalam berapa nak? Iya. Sekali lagi apa nak? Bersikap jujur dalam bertindak. Silakan dituliskan sisa. Baik anak-anak ibu, masih semangat? Akhirnya kita sudah sampai tahap kesimpulan dalam keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, sekarang sudah ada di depan, tadi sudah ditempelkan oleh teman-temanmu. Inilah yang kita sepakati menjadi keyakinan di kelas kita untuk menumbuhkan budaya positif. Siap untuk melakukannya nak? Siap. Semangat, siap untuk melakukannya nak? Siap. Silakan sama-sama dibacakan apa-apa saja keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 82, sama-sama nak? Keyakinan kelas 82. Yang pertama, komitmen untuk tertib di kelas. Yang kedua, bersikap jujur dalam bertindak. Yang ketiga, rasa hormat
dipanggil kemari karena apa? Tahu? Marisa tahu. Paulus tahu? Tahu. Kenapa Marisa? Coba nak ceritakan. Oke, Paulus, Marisa sudah menceritakan keluh kesahnya. Awalnya kamu yang memulai, kamu bawa nama keluarganya, hanya gara-gara kamu dikeluarkan dari kelompok PKN, ya kan Paulus? Nah, sekarang Paulus, tahu apa yang terjadi? Versi kamu Paulus, apa yang terjadi nak? Waktu itu dari momen yang berarti misalnya. Oke, Kuala Sanu, ya, ini satu-satu dulu nanya. Nah sekarang Marisa, tadi apa yang terjadi sampai kamu menangis nak? Oke, jadi si Marisa udah mengeluarkan unek-uneknya Paulus. Menurutmu Paulus hal yang wajar nggak Marisa marah? Nangis, kecewa kayak gitu kau bilang. Wajar atau tidak? Dia dibilang, nggak usah dibantah dulu. Sekarang ibu tanya, wajar nggak nak si Marisa kecewa, nangis, sedih kau bilang kayak gitu? Jawab ibu, puas tegas ya? Wajar kan? Iya, wajar Marisa kau nangis. Paulus pun sudah mengakui ya nak. Jadi kau Paulus, menurutmu Paulus, wajar nggak tadi Marisa ini nangis kayak gini? Marah, wajar nggak dia? Wajar. Paulus, tadi sudah disampaikan Paulus bahwa si Marisa wajar ya Paulus ya, dia pun merasa marah, kecewa atas perbuatanmu ya Paulus, iya kan? Apalagi kamu laki-laki, dia perempuan ya kan? Nah kamu juga Paulus harus tahu juga, Marisa juga harus tahu. Bisa jadi Paulus marah karena dia dikeluarkan dari grup, iya kan? Iya atau tidak? Iya. Seandainya kamu di posisi itu pasti kamu juga marah kan? Nah, jadi sama-sama kalian sudah menyadari kan bahwasanya si Marisa wajar marah karena kamu sudah mengejeknya, merendahkannya. Nah si Paulus wajar marah karena sudah dikeluarkan dari grup, iya kan? Ibu juga kayak gitu sebagai manusia. Pasti kadang-kala ibu kecewa, ya marah, nangis, ya kan? Sama kita. Jadi setiap manusia itu bisa aja buat kesalahannya, nah. Ya Marisa ya, Paulus ya, bisa aja buat kesalahannya. Tapi Paulus, kalau kita marah Paulus, kalau kita kecewa, bisanya kita nak suka-suka hati apalagi sama perempuan nak, bisanya nak, bisa mengejek-ejek nak, seperti yang kamu lakukan. Kamu Marisa, kalau misalnya temanmu marah, kau tanggapi kemarahannya, makin emosi nggak nak? Berarti Marisa tadi juga rasa kecewanya bagaimana? Masih belum pas ya nak? Iya kan? Harusnya tadi Marisa bisa langsung menenangkan diri. Banyak cara kita marah, tidak harus membalas kemarahan itu supaya tidak terjadi keributan. Kau juga Paulus, terutama ya nak, banyak cara meluapkan amarah, tapi bukan berarti harus dengan menyakiti. Ya kan Paulus? Masih ingat apa yang kita yakini nak di kelas kita sebagai siswa? Harus saling kuat, nah, harus saling. Paulus kuat saling apa nak? Menghargai. Saling apa nak? Kuat, nak kuat. Kuat tandanya kamu sudah lepas masalah. Saling menghargai. Iya nak, saling menghargai. Nah yang kalian lakukan tadi udah saling menghargai, nak? Udah nak? Belum. Jadi sekali lagi keyakinan kita bahwa kita harus saling menghargai. Percayanya kami kena dalam kelas kita harus saling menghargai? Iya. Yakinnya kami ke Paulus? Iya, harus saling menghargai. Nah yang kalian lakukan tadi saling menghargai kena? Nah untuk sekarang ibu tanya kamu nak, karena sudah tahu apa kesalahannya ya kan? Sudah tahu kenapa alasannya. Sekarang nak mau ibu tanya, apalah yang bisa dilakukan si Paulus supaya bisa dia memperbaiki kesalahannya yang mengejekmu, menghinamu tadi? Apa yang bisa dilakukan si Paulus? Menurut kamu Marisa?
Si Marisa nggak minta banyak, iya kan? Untuk memperbaiki kesalahanmu, kata si Marisa, saya nggak minta banyak, tapi jangan lakukan itu lagi. Kalaupun kamu marah, jangan hina keluarganya. Itu yang dia minta. Bisa Paulus? Bisa? Bisa. Yakin nak bisa nak? Yakin. Sudah kamu dengar karena dia memperbaiki kesalahannya, tidak ulang lagi itu. Mau semarah apapun dia samamu, tidak diulanginya lagi. Oke nak? Sudah? Kau menurutmu apa yang harus dilakukan si Marisa nak? Samamu, supaya kau bisa tenang dari amarahmu juga. Karena ini kan saling marah. Apa nak? Apa yang harus dilakukan si Marisa? Memasukkan kau di grup. Iya. Enggak, dia yang keluarkan. Iya, nanti bisa dikonfirmasi ya. Nah, Marisa, kamu nak sudah mendengar apa yang dikatakan si Paulus, bahwasanya dia tidak akan mengulangi itu lagi. Iya nak? Iya nak? Jadi kedepannya Paulus yang perlu kita di sini, Paulus sebagai teman saling apa Paulus? Saling? Saling menghargai. Kuat dulu Paulus, saling menghargai bu, begitu. Iya, harus saling menghargai. Nah, Marisa, kamu sudah bisa nak memaafkan Paulus? Sudah? Oke, saling maafkan bu, saling maafkan. Tadi udah tahu cara perbaikannya kan? Sekarang coba saling maafkan. Kau yang minta maaf duluan kepada perempuan. Ayo, minta maaf dulu. Silakan. Lihat wajahnya. Sudah bisa saling memaafkan? Oke, sekarang masalahnya sudah selesai. Kalian berdua juga sudah mencari solusi yang terbaik untuk masalah kalian. Mudah-mudahan hatimu tenang ya Marisa. Mudah-mudahan kamu juga tenang ya Paulus. Lain kali ada upaya-upaya untuk meluapkan kemarahan bukan dengan bertengkar atau merendahkannya. Nah, oke? Oke? Iya, tetap semangat ya. Oke, sama-sama dulu begini, tangannya. Buat tangannya. Nah, buat tangannya, ganti tangannya. Oke. Guru penggerak. Selamat pagi, perkenalkan saya Dortiliana Pasaribu, rekan sejawat dari Ibu Epi Silalahi yang sudah melakukan pengimbasan budaya positif. Saya pertama sekali mengapresiasi pengimbasan yang sudah diberikan oleh Ibu Epi Silalahi. Pengimbasan budaya positif sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi kami. Kami menjadi lebih memahami peran kami sebagai guru dan langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk menyikapi setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Semoga pengimbasan budaya positif yang dilakukan Ibu Epi boleh bermanfaat buat kami seluruh rekan sejawat dan kami boleh menerapkannya di dalam pembelajaran yang kami lakukan setiap hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Guru penggerak. Saya Cinta. Saya Udri. Saya Rezeki. Saya Moses. Kami dari kelas 82. Saya sangat senang. Saya bahagia. Saya bangga. Saya tertarik sekali. Dilibatkan oleh Ibu Silalahi dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas 82. Dari kegiatan ini, kami belajar tentang disiplin positif yang harus dilaksanakan demi mewujudkan budaya positif di kelas 82. Semoga keyakinan kelas yang kami sepakati membuat kami murid-murid di kelas 82 menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih. Senang dengan cara Ibu Silalahi menyelesaikan permasalahan saya. Saya bisa mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Silalahi. Yang membangun negeriku, pemimpin pembelajaran, memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan, pendidikan yang berpihak pada
siswa